Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ada teman-teman, sekarang lagi panas-panasnya hubungan antara Palestina dan Israel. Mereka saling serang, berperang antar dua negara. Dan bukan itu sebenarnya yang ingin kita bahas dalam video kali ini ya. Saya lebih tertarik membahas tentang sikap ambigu dan bahkan bisa saya katakan munafik dari sebagian kita, termasuk pemerintah kita saat ini ya. Saya ingat dulu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur semasa hidupnya selalu memperjuangkan agar Indonesia mengakui kedaulatan Israel ya. Dan ketika beliau mengungkapkan opini dan pemahaman beliau tersebut ditentang oleh banyak kalangan terutama Islam garis keras di Republik ini ya. Dan pada akhirnya kita harus menyadari bahwa pandangan futuristik atau jauh ke depan dari Gus Dur itu sebenarnya sangat relevan untuk kembali kita renungkan teman-teman. Sebab sangat sulit menyelesaikan persoalan Palestina dan Israel jika kita tidak memiliki hubungan diplomatik secara resmi dengan Israel. Mengapa saya katakan demikian ya? Untuk sekedar mengirimkan bantuan sekalipun itu kita kesulitan karena segala bantuan apapun itu harus melalui pemerintahan Israel sebelum sampai ke daerah Palestina seperti di tepi barat atau di jalur Gaza teman-teman ya. Dan kita harus kembali mengingat ya bahwa sikap ambigu atau munafik kita terhadap Israel sebenarnya dimulai sejak zaman Bung Karno ya. Kita memiliki kerjasama di bidang militer, bahkan suatu saat Indonesia pernah membeli puluhan helikopter serang dari Israel teman-teman. Dan sampai detik ini sebenarnya kita selalu menjalin hubungan perdagangan dengan Israel, dan fakta-fakta itu seharusnya membawa kita pada sebuah kesadaran bahwa membenci Israel secara membabi buta justru merugikan usaha kita dalam memperjuangkan kemerdekaan yang seutuhnya bagi saudara-saudara kita di Palestina. Memang alasan pembenar yang selalu digunakan untuk menolak hubungan diplomatik dengan Israel, sebab kita selalu berpandangan bahwa kita menentang penjajahan di atas dunia, itu kemudian diterjemahkan bahwa kita tidak akan pernah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Padahal sebenarnya sungguh sulit ya Indonesia menjadi penengah di antara kedua negara ini jika kita tidak memiliki hubungan diplomatik. Padahal sebenarnya posisi strategis Indonesia itu sangat baik dan vital, sebab kita adalah negara dengan mayoritas muslim terbesar, dan bisa kita bayangkan jika Indonesia menjadi penengah konflik Israel dan Palestina, mungkin ada titik terang ya. Dan itu saya pikir jauh lebih baik daripada kita selalu menggaungkan mencintai Palestina tapi kita tidak bisa berbuat lebih maksimal hanya karena kita tersandra dengan kalimat bahwa kita menentang penjajahan atas dunia. Kita menentang siapapun, orang Indonesia wajib menentang penjajahan atas dunia. Sebagaimana latar belakang historis kita dulu pernah terjajah ratusan tahun oleh Belanda dan Jepang ya. Dan Palestina juga turut andil dalam kemerdekaan kita ya. Dan itu kita harus akui sebagai sebuah fakta sejarah, dan saya pikir justru entry point-nya di situ ya, bahwa kita harus melakukan apapun untuk berusaha mendekatkan antara Palestina dan cita-cita mereka untuk hidup damai, makmur dan sejahtera sebagai sebuah negara yang berdaulat. Dan ini tentu membutuhkan kedewasaan berpikir. Kita harus berhenti untuk munafik, kita harus berhenti untuk berpura-pura
Sebab sekali lagi seperti yang saya katakan, kita sebenarnya memiliki hubungan militer, hubungan perdagangan dengan Israel, hanya saja underground di bawah tanah, dan itu sebenarnya diketahui sangat banyak pihak ya. Sehingga saya selalu berkeyakinan bahwa ketika kita berusaha lebih wise, lebih bijak melihat, maka opsi yang harus kita tempuh adalah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Dan kita janganlah terlalu terbuai oleh romantisme keadaan ya, apalagi jika kita melihat misalnya Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan itu terlihat sangat frontal membela Palestina, padahal jika kita melihat sebenarnya Turki dan Israel itu menjalin hubungan perdagangan. Neraca perdagangan Turki setiap tahun meningkat dengan Israel, padahal jika kita lihat di media, Erdogan sangat anti terhadap Israel. Dan harus dipahami teman-teman bahwa politik itu punya dua kamar ya, kamar depan dan kamar belakang. Dalam artian Erdogan boleh tampil sebagai hero untuk masyarakat Palestina, hanya sekedar lip service, hanya sekedar di media, padahal di kamar belakang hubungan Turki dan Palestina sebenarnya sangat mesra, dan ini terkonfirmasi dari surplus perdagangan Turki terhadap Israel di berbagai bidang ya. Dan kita harus juga belajar teman-teman bahwa sungguh sulit untuk kembali memikirkan sesuatu yang lebih baik terhadap Palestina apabila sikap ambigu, sikap munafik kita terhadap Palestina masih terus dipelihara. Dan saya mengingat beberapa hari yang lalu Presiden Jokowi di salah satu media mengajak pemimpin Israel dan Palestina untuk duduk satu meja membicarakan tentang perdamaian, dan mustahil Israel akan memenuhi undangan Presiden Jokowi jika kita masih kekeh tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Bagi saya, menjalin hubungan diplomatik dengan Israel bukanlah sebuah kehinaan, tapi ini adalah bentuk sebuah penghormatan yang besar terhadap saudara-saudara kita di Palestina, untuk selalu menegaskan bahwa walaupun kita berhubungan diplomatik dengan Israel, tapi justru itu dalam kerangka untuk mencapai kemerdekaan Palestina yang seutuhnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright.